SMP? Sumpah SMP tuh aku dibully parah banget sama teman-teman sekolah, bener-bener yang nah itu dikatain so baik, so malaikat, najis, so bla bla bla. Gitu ya? Iya, lihat aja bajunya itu kan kelihatan banget dasar cewek liar bla bla, itu tuh omongan dari SMP, bayangin. Terus cowok ketemu aku, awas artis, ada artis mau lewat. Artis tanda tangan dong, tapi di telapak kaki gue sini bawah. Demi apa? Sumpah demi Allah. Gila. Sampai saat ini aku masih ingat namanya, kejadiannya aku nggak lupa. Kapan titik terendahnya Kak Frisly dan gimana cara kamu bangkit lagi? SMP? Sumpah SMP tuh aku dibully parah banget sama teman-teman sekolah, bener-bener yang aku baru, mungkin itu bisa dibilang aku baru dari daerah ya, dari Bangka Belitung. Terus aku aktif di sekolah, aku OSIS, dan guru-guru tuh sering yang kayak mempercayai aku untuk ikut lomba ini, ikut lomba itu, ya, gitu ya? untuk debat, untuk lomba paduan suara dulu. Tapi menurut mereka itu adalah salah satu bentuk cari perhatiannya Frisly. Terus aku tuh dari dulu emang ngomongnya aku kamu. Nah itu dikatain so baik, so malaikat, najis, so bla bla bla. Gitu ya? Iya. Dan waktu SMP tuh aku inget banget, aku masih jadi model, masih cover majalah juga waktu itu, jadi sering banget pakai pakaian terbuka kan, celana pendek, tank top, karena kan kita waktu lagi modeling di mall bajunya dari sana kan, rasa masih kecil banget, masih anak kecil gitu. Nah di situ malah diomonginnya yang Kak, lihat aja bajunya itu kan kelihatan banget dasar cewek liar bla bla, itu tuh omongan dari SMP. Bayangin anak SMP aku bisa yang tiba-tiba di SMS dulu, zamannya SMS, pakai handphone Asia Hidayah. Sama. Asia is the best. Asia yang digantung itu happy banget. Iya. Habis itu ganti ke BlackBerry kan. Nah itu tuh gitu. waktu di SMS tuh mereka tuh SMS yang lo lagi ngapain? Mending lo ke rumah gue. Di rumah gue banyak kerjaan nih, lo kan lebih cocok jadi pembantu. Cewek. Terus cowok ketemu aku, awas artis, ada artis mau lewat. Artis tanda tangan dong, tapi di telapak kaki gue sini bawah. Demi apa? Sumpah demi Allah. Gila. Sampai saat ini aku masih ingat namanya, kejadiannya aku nggak lupa. Gila. Tapi aku memaafkan. Aku nggak dendam, tapi aku masih inget nih pas di kelas nggak punya temen, siapapun yang mau temenan sama aku itu dimusuhin, nggak boleh. Frisly Herlin tuh nggak boleh temenan karena aku dianggap sok ngartis, bukan artis, ngaku-ngaku jadi artis, bukan model. Karena aku kalau ditanya, kok lo izin terus sih, emang lo syuting apa? Enggak jadi figuran doang. Karena maksudku gini, filmku belum tayang, FTV ku belum tayang, untuk apa aku pamerin? Kalau misalnya udah tayang, aku pasti bakalan, jangan lupa nonton ya, gitu loh. Itu pasti aku omongin. Nah di sini mereka nganggep lah dasar alasan bla 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 bla. Itu diomongin, aku jadi mikir, kayaknya mendingan aku nggak ada ya. Terus aku ngambil Jangka itu matematika. Nggak mikir panjang, aku ke toilet, aku giniin tangannya. Di sini. SMP. Itu di sekolah. Sumpah. Ya iyalah. Terus gimana? Aku punya kayak kakak terdekat gitu waktu itu di SMP. Itu aku masih ingat namanya Katia dan Kak Iksan. Kak Iksan itu lari ke aku, sempet yang ginian terus aku ditabuk. Karena maksudnya dikiranya kayak kesurupan kali. Banget diguyurnya pakai minyak kayu putih. Minyak kayu putih kan nggak ada alkohol. Tapi nggak banyak, cuma dikit. Tapi itu berdarah. Karena tapi itu pasti kamu udah kayak frustasi depresi. Banget ya. Kasihan banget sih. Tapi kamu cerita nggak sama orang tua kamu? Nggak berani cerita karena aku takut mama marah. Yang kedua aku nggak berani ngelawan karena capek, masa ya ngelurusin ke setiap orang. Bener aku syuting kan males banget. Ya udah biarin aja mereka nonton, toh majalahku juga dibeli sama mereka. Ngapain aku harus pura-pura kayak oh iya aku salah. Tapi gitu. gila tuh kejam banget ya. Terus dulu aku dituduh maling sampai dilemparin uang 2.000. Dituduh maling, jadi ada apa yang hilang? Dulunya kamu. Di kelas dulu tuh jadi OSIS, inget gak sih kalau SMP tuh kayak bikin jaket angkatan, jaket. Iya. Nah aku tuh dijadiin panitia, tapi bener-bener uang tuh tidak masuk di Frisly. Tapi waktu itu pas lagi mau ngumpulin daftar nama kan ada adik aku yang udah bayar, udah lunas. Tiba-tiba katanya uangnya kurang, aku yang dituduh. Gimana sih, kemana nih lo pakai buat apa? Aku bener-bener yang nggak megang. Aku panik di situ karena emang aku nggak megang. Terus aku bilang, ya udah emang kurang berapa aku gantiin. Nah begonya juga malah aku gantiin. Jadi orang makin kayak mikirnya bener kan lo yang ambil gitu. Tapi akhirnya emang bener hilang. Percaya nggak percaya, karma tuh bukan karma, tapi apa yang kita perbuat, apa yang orang tuduh, kalau memang kita tidak melakukan itu akan terbukti sendiri. Benar. Dan sekarang orang yang ternyata ngambil, malah ternyata di SMA kejadian lagi, jaket kelasnya hilang dan ternyata dia yang ngambil. Bahkan di kuliahan jaket kampusnya kayak janjian gitu dia megang uang, hilang lagi dan dia juga. Jadi akhirnya terbuka lah. Gitu ya. Kalau dia itu memang dari SMP klepto. Nah di situ aku kayak ngerasa yang
oh ya memang bukan aku dan aku berhasil membuktikan itu. biar Pokoknya kalau simple. ditanya titik terendah tuh SMP. Oke. Pokoknya aku kalau mau tidur aku pasti nangis dulu karena takut buat bangun pagi Besoknya. sekolah. Kalau mau sekolah aku gemeteran karena aku takut untuk masuk ke Itu gerbang. selama 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3. Enggak, kelas 1 enggak, kelas 2 lah, puncaknya tuh kelas 2. Kelas 3 Kelas 3 aku udah mulai berani ngelawan, dikit. dikit. Tapi masih. SMA aku mulai ngelawan. Nih, lucu banget nih. Dari DH doang. Visi kalau ujian sekolah dulu pernah minta bantuan Marsha nggak? Dicontekin Enggak. sama temen. Nggak pernah, karena aku dari dulu kecil, mamaku tuh galak banget untuk pelajaran. belajar ya? Wah, aku belajar nyender kayak gitu, dihukum. Belajar nyender itu dihukum. Maksudnya kayak gini, Aku- capek iya. gitu, males-malesan. Aku dapat nilai 80, itu diomelin sama mama. Harus 100. Harus 100. Dan mama tuh bilang, dulu aku dari dulu ranking, kalau aku ranking 3, aku bilang yang penting tuh tetap ranking. Mama bilang, bukan yang penting tetap ranking. Buat mama, ranking 1 itu baru bisa dikatakan ranking. Wah, gila sih. Jadi aku dari TK emang Tapi emang kamu dapat ranking terus. alhamdulillah. Dapat beasiswa juga kemarin. Kuliah, tapi ya gitu, nggak bisa karena harus di luar kota. Di Nggak mana ngambil. dapetnya, di mana? Bandung sama Singapura. Ini dari Kirana aja. Gimana tanggapan Kak Frisly tentang banyaknya FLZ yang cemburu sama Jorsly? Emang iya? Iya, nah sebenarnya jujur wajar sih, namanya fanbase itu menurut aku banyak yang mungkin ada yang kompor kadang. Jadi tuh kadang ngerasanya, ih Kak Frisly berubah deh, kakak udah nggak pernah nyapa Filizius, kakak tidak pernah keep in touch sama Filizius. Padahal enggak, aku sama Filizius masih baik-baik aja, sering DM-an, sering kontekan. Karena kan gini, kalau sama Jorsly aku tidak menganggap, sebenarnya aku nggak pernah menganggap oh kalian tuh Jorsly, oh kalian itu BXB, oh kalian itu Filizius. Buat aku semuanya yang sudah mendukung aku dan mendoakan yang baik untuk aku, ya aku akan mendoakan hal yang sama gitu. Ketika mereka baik, aku akan baik. Jadi nggak ada tuh yang dinamain Filizius ya Filizius, BXB, BXB, iya. Cuma mungkin kan mereka yang menamai mereka sebagai itu gitu. Tapi ada yang bener-bener sampai ngomong Kak Frisly berubah sekarang. Kita tuh ngepost Kak Frisly sama ada cowok lain, Kak Frisly-nya marah. Bukan marah, gini loh, aku punya sahabat cowok tuh banyak. Iya, benar-benar. Tapi aku tidak suka dilebih-lebihkan. Dalam Karena artian, sahabat-sahabat. iya, dalam artian kalau itu akan merugikan dia, kalau itu akan membuat dia ngerasa kayak, oh dia juga misalnya dia punya gebetan, tapi kesannya dibuatnya dia sama aku ada apa-apa, kan nggak enak kan. Nggak enak. Itu yang bikin aku kadang, oh jangan ya, jangan di post yang ini, karena kadang editannya tuh kayak yang, oh kita berdua ada apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya emang kitanya baik-baik aja, dianya nggak masalah, aku nggak masalah, ya nggak apa-apa. Main-main aja ya semuanya ya. Jangan cemburu-cemburu. Semuanya punya porsinya. Sama lah ya di Iya, malah ya Filizius paling besar porsinya. karena dari awal banget ya. 2011, Filizius itu terbentuk 2011. Dari Risma Dewi. Gimana perasaan Kak Frisly ketika semakin banyak yang menyukai dan menyayangi Kak Frisly? Dan ada pikiran nggak buat bikin meet and greet buat Jorsly dan Filizius? Oke, pastinya seneng dong ya kan. Banyak yang Namanya sayang. iya, disayang, jadi kayak nggak jomblo-jomblo banget. Dan dukungan mereka tuh benar-benar kayak yang emang ngedukung banget gitu. Parah, bener-bener setiap detik tuh ada aja yang nge-DM tuh cuma untuk ngucapin makasih atau I love you. Jadi atau bikin tambah ngucapin- semangat iya, ya. Benar. itu baik-baik banget. Kalau ditanya punya pikiran untuk bikin meet and greet dari dulu, sebenarnya sebelum COVID aku selalu bikin, tapi bukan meet and greet yang berbayar. Jadi ketika aku lagi syuting, aku pasti kasih waktu 1 hari untuk ketemu di satu titik. Misalnya ketemu di cafe ini ya, siapapun boleh datang yang mau datang gitu. Nih, ada dari Desi Yulianti. Vici indigo yang paling realistis dan bisa diterima nalar dan logika. By the way, Vici mau nanya hantu yang paling Vici takutin apa? Terima kasih. Itu siapa? Desi Desi Yulianti. Yulianti. Kalau ditanya yang paling Frisly takutin, iya bener, pocong sih. Poci. Takut lah. Semuanya juga kayak takut. Soalnya serem kan, kayak kamu bayangin deh mau bobo terus gulingnya berubah, oh bye. No way. Jangan. Tapi lebih takut kayak sekarang nih lagi ada bunyi suara ondel-ondel, lebih takut ondel-ondel. Aku nangis. di bawah. Iya, untung di bawah. Hah? Nggak bisa. Ondel-ondel nggak muat. Dilarang masuk. Kafe enggak. Kafe nggak boleh masuk. Beneran. Mau syuting, ondel-ondel nggak di calling. Sibuk. Ya nggak di- Terus kalau si Poci tuh kayak suka muncul tiba-tiba gitu nggak sih? Kayak langsung tiba-tiba depan mata gitu? Enggak. Atau gimana? Usil. Dia mengikuti. Dan kata siapa pocong loncat orang terbang, makanya lebih cepet. Dari Carolina Sembiring. Hai, aku mau nitip
pertanyaan untuk Kak Frisly. Sebutin kebiasaan uncle yang Kak Fishy tahu. Terima kasih, kebiasaan aja. Oke. Kebiasaan, aku juga kan nggak tahu. Sumpah tuh, aku udah otomatis ketawa, maafin ya. Hah? Enggak panas. Panas kan? Panas. Panas. Ya, kebiasaan yang apa gitu kayak kebiasaan yang ngapain? Nge-gym. Nge-gym. Nge-gym mah kita juga tahu. Uncle tuh kayaknya dalam 1 minggu, ini nggak tahu ya, tapi kayaknya dalam 1 minggu 7 hari, 6 hari itu Uncle pasti makan ayam. Dia cinta banget sama ayam. Ayam geprek bensu. Dari Sal Sabil Sofiani, Kak Fishy, aku mau nanya, kalau waktu bisa diulang kejadian apa yang kakak ingin ulang kembali? Yang pasti yang senang-senang dong. Mau jadi anak kecil lagi. Mau jadi anak kecil terus tumbuh menjadi Frisly yang baru mungkin. Karena kalau bisa diulang, aku mau mengulang di SMP. Kayak aku mau ngelawan. Gitu ya? Karena setelah sekarang, iya setelah sekarang lulus malah pada kayak, "Hai Fis, aku nontonin kamu sukses ya, gini-gini." Gak apa-apa, itu bentuk dukungan. Tapi waktu SMP, aku tuh dikata-katain, dasar halu lo, gak mungkin jadi artis. "Hai Fris, aku nonton kamu di TV, TV-nya difotoin." Itu semua yang ngebully kamu dulu? Mostly gitu kebanyakan kayak gitu? Iya, 99%. Wah, gila sih, malu banget sih pasti mereka malu. Pastilah. Tapi menurutku itu juga proses pendewasaan kali ya, namanya. Orang banyak kok yang pada minta maaf katanya, iya ya kenapa ya dulu tuh ikut-ikutan padahal cuma ngedenger dari si A belum ngomong. bener. Iya, dan cuma omongan dari A tapi semuanya langsung pada percaya. Ya udah, karena akunya diam. Dan aku setakut itu memang. Kalau bisa menghindari, mendingan menghindari. Berarti kamu kalau nggak ada temen gitu, temenan sama siapa? Kayak pulang sekolah diem aja ke kantin sendiri gitu? Gak berani ke kantin. Bawa bekal? Iya. emang sendiri atau ya itu apa? Pokoknya teman-temanku tuh malah kayak kakak kelas atau guru. Karena ya itu omongannya tuh udah yang parah-parah banget. Jadi kayak semua tentang kehidupan Frisly tuh mereka tahu, sampai kayak, iya kan keluarga Frisly, kan rumah keluarga Frisly, kan rumah Frisly. Kayak please banget nih teman-teman, jangan menilai orang dari apa yang kalian tidak ketahui. Karena kadang kalau misalnya itu nggak benar, kasihan kalian diketawain doang. Malah apaan halu banget jadi model, tapi aku cover majalah, gimana dong? Terus masanya dibeli lagi, gimana dong? Banget sih, tapi masih bisa-bisanya bilang bohong. Gimana ceritanya, aku nempel tuh semua majalah. Beli semua sendiri. Ada Frisly-nya. Cukup banget. Kayaknya mereka tuh sebenarnya iri sih, kalau anak kecil kan irian, kayak pulau. Jadi kita Tunggu, baru connect kayak Frisly lagi nengok tiba-tiba irian kayak pulau. Iya, Irian Jaya. Irian Jaya kan. Oke, nih ya. Dari I'm Mel. Menurut Kak Fishy, gimana perasaannya untuk pencapaiannya saat ini? Kan sekarang Frisly udah sukses banget nih. Amin, belum. Iya dong. Terus kayak misalkan semua banyak yang dukung, trending, Amin. kan? Abis ini ada project apa sih, mau ada film nggak? Ini buka-bukaan lagi. Jadi iya, aku tuh sebenarnya ditawarin untuk bikin buku Marsha, satu, film Marsha. Film Marsha? Iya. Itu semua cerita dari aku. Fix nonton nih. Pengalaman hidup aku dan Marsha. Keren banget. Insya Allah. Pokoknya kalau misalnya COVID ini memang udah bisa mulai kita kerja normal lagi, baru berjalan. Amin, kita doain ya guys, semoga berjalan semuanya lancar. Tapi kalau ditanya pencapaian, sejujurnya nih ya Kak, aku nggak pernah mau ada di dunia entertain. Maksudnya Gak nyangka. di depan TV, maksudnya masuk ditonton di TV, di YouTube itu nggak pernah ada di otakku. Karena emang tujuanku lebih ke ngejar pendidikan. Aku dari SMP tuh punya target, aku mau bikin perusahaan sendiri yang tidak melihat, maksudnya kalau misalnya aku nanti mau buka lowongan pekerjaan, aku tidak akan melihat dia lulusan apa, dia dari mana, tapi yang aku lihat adalah passionnya. Karena menurut aku sekarang itu banyak orang yang menerima orang kerja berdasarkan S1 di mana, kuliah, tapi bukan dari yang apa yang bisa dia kerjakan sesuai atau tidak, dan memang itu di dunia dia atau tidak gitu. Kok keren sih pemikiran kamu? Itu dari SMP. Gak, Itu yang bikin aku sampai sekarang, kan aku ini mulai bisnis, tapi emang aku lempar ke adik kan, biar adik sebagai laki-laki belajar ngegas. Karena kan gini Kak, kita perempuan kita akan ikut sama suami kita. benar. Tapi kalau adikku laki-laki, dia itu akan memimpin. Jadi itu yang maksudku, aku nggak mau adikku
sampai minyi-minyi, kak. Dari Harti Kinanti, aku mau tanya dong Kak Dona, gimana cara Visi ngatur waktu antara kegiatan syuting sama kuliah? Demi Allah, Nah, aku susah lagi tuh. stres-stresnya ini, sahabatku tuh saksi. Lagi ngupil lagi. Kamu kan baru masuk kan pasti banyak banget dong tugasnya. Ya nggak sih? Ya kan? Banget 24 tugas, deadline-nya tuh 8 hari. Jujur ini lagi kelabakan, karena kan gini, kalau ngomongin tentang syuting, aku pagi itu les bahasa. Aku ngambil les bahasa Korea, Mandarin. Jadi aku ngambil kelas lagi, habis itu, sama bahasa Inggris. Habis itu siangnya biasanya aku nugas, sore itu aku kuliah, 2 mata kuliah. Setiap hari ini hampir setiap hari ya kayak Hampir gini? setiap hari. Habis itu habis maghrib syuting. Kadang syutingnya MOP, kadang syutingnya Takasat Mata, kadang syutingnya Fasya Taramzi, kadang syutingnya Denny Darko, kadang syutingnya Grita, kadang syutingnya Frisley Herlin. Jadi ada 6 programnya. Terus nanti selesai syuting, kalau emang tugasnya masih banyak, yang lanjutin tugas sampai subuh, sholat subuh, baru tidur. Tapi kalau kemarin enggak. Tidur dari jam berapa kita? Biasanya jam 1, jam 2 lah ya. Kemarin jam 1, jam 12 lah ya, jam 12 udah tidur. Gila sih. Itu setiap hari. Mau liburan gak sih kalau kayak Mau gitu? mau banget. Pusing banget pasti kan Aku penat gitu. jujur kayak sering nangis, tapi nangisnya tuh karena kayak ngerasa gagal buat mengatur waktu. Oke, dari Ruth Marianti Dora Sitinjak. Panjang. Bagaimana perasaan Kak Frisly pas tahu kalau netizen menjodoh-jodohkan Kak Frisly sama Uncle Jor? Nih, pertama kali yang ngasih tahu aku tentang jodoh-jodohin, Oh, iya. nih, ini orangnya. Kak Dona, jadi waktu itu aku baru sampai lokasi, Kak Dona ngomong gini, Dek, kamu kamu dijodoh-jodohin tuh sama Uncle. Hah? Iya itu komen semua pada nge-ship kamu sama Uncle, katanya cocok. Enggak lah Kak, aku bilang, kamu bacain komen gak sih? Enggak, aku ngomong kan, Enggak, dia nggak pernah baca komen dari aku dulu. gak pernah baca komen, jadi aku gak pernah tahu tuh tentang kalian yang pada kayak cie gitu, sampai akhirnya ada Jorsly. Yang aku tuh mulai tahu pas ada editan yang masuk, kayak misalnya aku Video nengok, gitu, ya aku foto. nengok, Uncle nengok, tiba-tiba dia editnya lama banget, padahal nih ya kejadiannya, Kayak gimana? Kayak kejadiannya. contohnya? Misalnya kamu nengok, aku manggil ya, Kak Dona, nah kayak gini kan, sebentar, terus kayak kita nengok lagi ke depan, udah, beberapa, detik iya, doang. beberapa detik doang, tapi diedit slow mo sama kalian tuh kesannya Editnya kayak yang lama, terus kayak aku senyum-senyum dulu, baru nengok lagi ke depan. Terus slow mo guys. Lagunya Dari apa awal. Korea ya? Kalau Tapi ya lucu ya, kalau lucu. positif, ya kenapa enggak? Berarti positif. Positif. Positif dong. Hah? Deket, ya emang deket sama Uncle kan. Itu MOP barang. Yang kepo Dimas guys, aku nggak. Emang Enggak. nggak apa-apa, padahal soalnya Kak Dimas kan melihat langsung, Iya. emang gitu anaknya. Gitu anaknya. Katanya Kak Dona kalau 500.000 subscriber mau botak ya? Itu kamu. Dari Hi I'm Salsa. Oke. Tanyain ke Marsha kenapa sekarang sering banget ke rumah Uncle daripada ke rumah Fishy. Emang iya? Iya, Terus gimana tuh dong? ulang tahun jawab iya. Marsha bisa nggak sih nonton YouTube nih kalau kamu nonton? Kenapa sih, Sya? Tapi tuker-tukeran sih, suka-suka dia aja. Tapi kalau dia lagi, by the way, aku kalau makan ini aku suka gini tuh. Iya. Tangan gak sih? Iya, ke tangan. Tapi ini enak tahu coklatnya. Jadi kalau ditanya kenapa, yang tahu jawabannya cuma Marsha. Menurut kamu deh sebagai kakaknya kenapa? Karena Uncle baik banget sama Marsha. Dan Marsha bisa main bareng sama Uncle. Kalau sama Frisly aku sibuk nugas. Fishy, kamu tahu tidak? Di bawah itu, saya sabar sebentar lagi. Tiba-tiba dia gini dong. Pas aku nengok udah nggak ada. Marsha itu cemburuan sama aku. Jadi ketika aku misalnya aku lagi ada boneka baru nih, aku main sama boneka, itu dia cemburu. Nah mungkin menurut dia, kalau aku nugas kan laptop, mungkin menurut Mainan dia, baru. iya itu tuh paling deket sama aku sekarang. Apalagi kan aku sering nugas tuh teleponan sama temen-temen gitu kan, atau kita video call. Wah udah deh tuh, dia pasti hilang. Karena dia tuh ngerasa kayak, oh ya sudah gitu. Tapi hubunganku sama Marsha sangat baik. Iyalah. Karena kalau aku mau cerita juga tetap ke Marsha. Dan sebaliknya Marsha kalau cerita dia tetap ke Frisly. Terakhir kali dia cerita tentang apa? Terakhir ya udah yang umum deh apa gitu kayak yang kocak. Oh yang umum. Jadi waktu itu ada yang pura-pura, ada jin yang menyerupai Marsha. Tapi sering gak kayak gitu kejadian? Sering banget. Terus
carilah di bawah. Pada ngerasa nih orang-orang di rumah, karena di rumah kan rame kan tim YouTube adek. Pada ngerasa, udah pada ngomong, wah ini Marsha gini. Wah Marsha ngadu sama aku. Fishy, aku tidak suka sekali, aku disalahkan, aku tidak menyentuh apapun. Aku dari tadi aku cuma di kamar samping. Fishy, aku hanya kejar-kejar Aca saja, aku tidak kejar yang lain. Jadi di rumah kan ada peliharaan. Aca tuh sering dikejar-kejar sama Marsha. Itu apa? Guguk aku yang paling gede. Dia suka kejar-kejar, iya nanti Acanya lari-larian deh tuh. Nah orang-orang tuh mulai kayak bingung gara-gara waktu itu pada kompak ngegonggong ke satu arah yang sama. Terus semuanya tuh pada rusuh. Oyen, Pici, sedangkan itu bukan Marsha yang ngadu. Fishy turun saja bantu aku tidak mau sekali, aku tidak bisa tendang kata gitu. Nanti siapa yang ingin izin lain aja yang menyerupai dia? Ya Allah. Tapi orang-orang tuh mikir, di rumah tuh mikirnya Marsha karena kan emang usil. Nah, Marsha males dibilang usil. Jadi ngadunya ke Frisly buat dilindungin. Dari Ami Asi 11. Tolong tanyain ke Marsha lewat Kak Vici. Apa perbedaan Kak Jordi sama cowok-cowok lain yang pernah dekat sama Kak Vici? Soalnya yang aku lihat dari video, nggak usah. Bukan, aku lagi ketawa doang. Jangan, nggak usah. Enggak. Kak Jordi itu pribadi yang cocok banget untuk dikagumin. Karena dia super duper baik sama siapapun. Nggak pernah membedakan siapapun. Care-nya juga bukan cuma ke aku atau Marsha, ke semuanya. Banyak hal yang bisa Frisly belajar dari Kak Jordi. Kayak misalnya Kak Jordi tuh bisa marah banget ketika ada orang yang salah ngomong. Misalnya salah ngomongnya tuh, aku ngomong ke kamu nih, Kak Dona ambil itu dong. Itu bisa marah banget. Karena harus ada kata tolong, harus ada kata permisi, harus ada. Dan itu tuh jarang banget ditemuin di Soalnya kalau kalian perhatiin juga sebenarnya Uncle kayak gitu sama si Onyo. Sama semuanya. Terus kayak kata tolong, makasih. Ya itulah yang maksud aku, mungkin itu yang membedakan ya kalau untuk di mata Frisly. Dan emang Uncle layak banget buat dikagumin sama banyak orang. Nggak heran gitu banyak yang sayang sama keluarganya Uncle, dan sudah lain-lain. Kalau menurut Marsha mungkin karena Uncle itu merespon Marsha dengan sangat baik. Bisa diajak main. Dan ketika Marsha bilang ke Uncle jangan, kakak ya, dia manggilnya kakak, jangan kasih tahu siapa-siapa. Uncle tuh nggak tetap menjaga rahasia itu. Uncle tuh bener-bener merahasiakan itu. Oke guys, thank you banget udah nonton. Thank you Visi yang udah mau ke YouTube aku. Dia juga jauh-jauh mampir ke daerah sini. Ini dekat rumah Visi tau BTW. Pokoknya semoga sukses untuk film Amin. Marsha ya. Kita bakal nungguin banget semua juga, aduh deg-degan. Project-projectnya Visi, semoga cita-citanya juga tadi mau bikin kantor. Amin. Semuanya. Amin. Kakak juga. Bye-bye, thank you guys.